Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas, BEPS dari e-commerce itu sendiri adalah revenue model dari e-commerce. Jadi, hari ini kita akan belajar di materi terakhir sebelum UTS. Jadi, eee, kita akan belajar di bab terakhir ini terkait dengan revenue model dari e-commerce itu sendiri. Nah, di sini yang pertama, panduan presentasi dan garis besar topik kita kali ini adalah pengertian dari revenue model itu sendiri. Nah, yang kedua ada perbedaan revenue dan juga income. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis revenue itu dan contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem revenue di perusahaan mereka. Yang pertama adalah revenue bisnis. Revenue bisnis ini sebenarnya apa sih, Bu? Tuh. Sebenarnya, revenue bisnis itu sendiri adalah, bagaimana suatu bisnis itu baik yang dijalankan oleh perusahaan atau perorangan itu memperoleh pendapatan dari proses transaksi, penjualan barang ataupun jasa. Nah, revenue sendiri biasanya sih diartikan sebagai, menghasilkan pendapatan. Jadi bagaimana sebuah, perusahaan atau yang kita pelajari sekarang ini kan e-commerce ya. Jadi bagaimana sebuah e-commerce itu mendapatkan, revenue atau pendapatan itu yang, intinya digunakan sebagai, profit di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, lalu kalau revenue itu sendiri berarti pendapatan, lalu perbedaan revenue sama income itu apa? Atau bagaimana cara kita membedakannya? Nah, yang pertama, revenue sendiri kan biasanya tuh sering muncul kalau misalnya kita melakukan atau membuat sebuah laporan keuangan. Nah, biasanya ini tuh terdiri dari jumlah total uang tunai yang dihasilkan melalui penjualan produk atau jasa yang menjadi tindakan operasional utama dari usaha tersebut. Hasil dari revenue yang ditampilkan biasanya dikurangi oleh retur atau diskon yang ada. Dengan kata lain, revenue dapat dijelaskan sebagai untung bersih yang dihasilkan oleh para pebisnis dari di sebuah periode tertentu. Nah, kalau income atau yang biasa disebut pendapatan atau keuntungan yang didapat ternyata memiliki arti berbeda dari revenue itu sendiri. Dalam konteks keuangan, income ini hampir selalu mengacu pada laba bersih. Biasanya disebut pendapatan asli setelah diperhitungkan semua biaya dan pendapatan tambahan yang ada. Jadi kalau misalnya biasanya sih orang-orang menyebutnya income ini sama dengan profit. Profit usahanya itu seberapa besar yang kamu dapat dari, usaha yang kamu jalankan. Biasanya itu mengacu lebih ke, apa namanya, keuntungan bersih. Jadi setelah, uang yang semuanya didapatkan setelah dipotong untuk misalnya biaya operasional, pajak, dan yang lain-lain. Kalau revenue itu total keseluruhan sebelum dipotong, oleh pajak, sebelum dipotong biaya operasional, atau sebelum dipotong dengan, apa ya, istilahnya mungkin laba kotor gitu kali ya. Revenue tuh seperti itu. Maaf di sini, saya tulisnya salah, harusnya tadi, laba kotor bukan laba bersih di situ. Nah, selanjutnya sumber revenue sendiri itu biasanya tuh, bisa diambil dari apa aja gitu kan. Mungkin kalau orang jualan, kita biasanya cuman kayak ya otomatis dong dari selisih, penjualan dan, eee, pembelian barang itu sendiri. Nantinya kan biasanya kalau hitungan sederhananya, selisih dari, uang yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut dan uang yang masuk di kita setelah penjualan barang tersebut. Selisihnya itu yang akan biasanya kita sebut dengan profit atau laba kita. Nah, tapi sebenarnya revenue itu sumbernya macam-macam. Yang pertama memang dari penjualan, yang kedua ada komisi transaksi. Nah, komisi transaksi ini itu sangat mengacu pada yang namanya e-commerce. Karena apa?
Jadi contohnya tuh kayak gini, komisi transaksi itu seperti misalnya kalau kita transfer antar bank. Nah, biasanya tuh kan ada, biaya admin. Nah, seperti itu namanya fee. Jadi komisi dari transaksi tersebut itu adalah salah satu revenue dari, sebuah badan usaha. Nah, salah satunya di sini adalah contohnya dari bank tersebut. Atau iuran anggota, atau biaya pendaftaran tuh kalau misalnya kita, misalnya kalau kita pergi ke sebuah komunitas dan kita pengen jadi anggotanya, atau komunitas baca buku kayak, untuk, apa namanya, membuat kartu anggota kita harus membayar nominal tertentu. Nah, itulah revenue dari komunitas tersebut, atau yang selanjutnya ada iklan, seperti yang iklan di televisi atau iklan di media apapun yang berbentuk iklan, mengiklankan produk orang lain, itu juga salah satu sumber revenue. Terus ada royalti, kalau misalnya kita tuh punya, hak cipta, terus, hak cipta kita dipakai atau ditayangkan di sebuah, media media penayangan tertentu, kita akan dapat royalti dari hak penyiaran tersebut, kayak gitu, atau sumber revenue yang lain. Jadi itu, intinya tuh sebenarnya banyak banget, bukan hanya, dari penjualan. Mungkin kalau penjualan itu lebih ke konvensional ya, jadi maksudnya tidak harus memakai embel-embel IT ataupun teknologi yang lain gitu, istilahnya di-support dengan teknologi yang lain. Biasanya sih secara konvensional adalah penjualan, tapi karena sekarang sudah banyak sekali yang didukung oleh teknologi, otomatis sumber revenue pun juga akan berkembang. Nah, salah satunya beberapa contohnya seperti di sumber revenue saat ini. Nah, kita masuk ke jenis-jenis, revenue model bisnis. Jadi, modelnya revenue dalam bisnis sekarang ini itu tuh, diklasifikasikan ada 5 klasifikasi, tapi mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi golongan atau jenis-jenis revenue model yang ada pada bisnis, terutama mungkin di e-commerce ya. Jadi ini sejauh ini itu digolongkan jadi 5 jenis revenue. Nah, yang pertama itu ada advertising. Advertising revenue model. Nah, advertising revenue model ini adalah, iklan adalah sebagai sumber pendapatan utama untuk sebuah perusahaan. Perusahaan menyediakan form tersendiri pada websitenya untuk perusahaan lain yang mengiklankan produk atau jasa dari perusahaan mereka. Secara garis besar iklan iklan ini juga, digolongkan lagi menjadi 7 kategori pokok yang lain. Yang pertama seperti iklan konsumen atau consumer advertising. Nah, iklan konsumen ini sendiri tuh dibagi 2, yaitu barang konsumen atau consumer goods seperti bahan makanan, sampo, sabun, dan sebagainya, dan barang yang tahan lama atau durable goods, misalnya bangunan tempat tinggal, mobil, perhiasan, seperti itu. Nah, iklan yang melibatkan iklan konsumen ini sih biasanya itu banyak sekali, diiklankan melalui media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, seperti itu, contoh-contoh medianya. Nah, selanjutnya ada iklan antar bisnis. Nah, iklan antar bisnis ini sendiri adalah mempromosikan barang-barang dan jasa non-konsumen. Artinya baik pemasang maupun sasaran iklan Eee, itu sama-sama perusahaan, jadi bukan yang dikonsumsi oleh perorangan atau individu. Produk yang diiklankan adalah barang atau jasa yang, istilahnya harus diolah, tidak bisa digunakan secara langsung oleh individu yang biasanya sih contohnya ya seperti bahan-bahan mentah, komponen, atau suku cadang, atau aksesoris. Seperti juga fasilitas pabrik dan mesin, alat tulis kantor. Nah, biasanya tuh media-media yang digunakan itu seperti jurnal-jurnal perdagangan, katalog teknik, terus pameran-pameran dagang, jasa kiriman pos, ataupun juga biasanya tuh melalui demonstrasi atau demo-demo di tempat, apa ya, istilahnya juga tempat-tempat komunitas yang baik konsumen dan penjualnya itu adalah sama-sama perusahaan. Jadi mereka akan saling beli bahan mentah, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada iklan perdagangan atau trade advertising. Nah, iklan perdagangan ini secara khusus ditujukan kepada kalangan distributor, pedagang yang, jadi
agen besar, eksportir, importir, atau pedagang yang ya pedagang kecil sih ada mungkin tapi tidak banyak gitu ya. Dan barang-barang yang diiklankan itu bisa dijual kembali. Jadi mereka biasanya tuh beli dalam partai besar seperti itu. Nah, medianya tuh sama, lebih ke seperti pameran perdagangan, terus, yang dilakukan oleh asosiasi pedagang, yang memang komunitasnya ini kebanyakan adalah distributor. Lalu yang keempat ada iklan eceran atau retail advertising. Kalau tadi sebelumnya ada iklan perdagangan yang mungkin, komunitasnya itu lebih ke grosis besar. Nah, ini ada yang untuk retail, yang paling mencolok adalah di pasar swalayan ataupun Tussar-Bah yang biasanya berukurannya tuh besar. Iklannya tuh kan sama sih seperti iklan iklan konsumen karena memang, apa ya, pangsa pasar mereka kan lebih ke konsumen yang digunakan secara individu, bukan untuk jarang sih kalau untuk dijual kembali, seperti itu. Lalu yang kelima ada iklan keuangan. Secara umum iklan keuangan ini meliputi iklan-iklan bank, jasa tabungan, asuransi, investasi, seperti itu. Nah, medianya itu seperti, koran-koran keuangan atau juga ada investor daily atau apa ya, acara-acara komunitas yang memang, isinya itu investor-investor yang, konsumennya itu mereka memang mencari, biasanya kayak pasar saham ataupun juga investasi-investasi dan bank yang menyediakan, mmm, penjualan saham seperti itu. Terus ada iklan langsung atau direct advertising, yaitu memanfaatkan media menjadi iklan langsung bersifat personal dan produk-produk yang diiklankan meliputi barang-barang yang tahan lama, misalnya kayak kendaraan, tabungan, investasi, properti, pendidikan, seperti itu. Nah, biasanya itu, ini tuh dari pihaknya yang memiliki produk ini langsung kirim ke emailnya atau ke alamatnya atau pakai brosur seperti itu. Jadi langsung ke orangnya. Jadi nggak mereka tuh tidak memiliki istilahnya swalayannya gitu ya, tapi kayak, bikin brosur yang disebar seperti itu. Jadi misalnya kalau orang lagi butuh, eee, dia tahu harus menghubungi siapa melalui brosur itu. Terus yang terakhir ada iklan lowongan kerja atau recruitment advertising. Nah, situs web yang, biasanya tuh bertujuan untuk merekrut calon pegawai seperti pegawai perusahaan swasta ataupun sekarang juga pegawai negeri dan badan-badan, apa ya, badan-badan umum lainnya biasanya tuh yang BUMN itu juga menggunakan, apa ya, salah satunya advertising ini gitu untuk mengiklankan bahwa mereka sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, salah satu medianya sih mungkin kalau sekarang juga bisa ya melalui, media sosial ataupun ya mungkin bisa surat kabar atau iklan lowongan radio dan juga televisi. Nah, contoh realnya itu adalah seperti ini, advertising, mmm, revenue model. Jadi ini bisa kita lihat ya contohnya di sini misalnya kayak JDID ini memasang iklan di situsnya kompas.com ataupun, eee, untuk yang kedua ini, produk mobil Agia ini memasang iklan di situsnya detik.com. Nah, seperti itu. Jadi, ini tuh dari sebuah, Kompas ataupun detik.com ini mendapatkan revenue dengan memasang iklan yang ada di situs mereka. Nah, yang kedua ada subscription revenue model, situs web yang menuntut pembayaran langganan untuk mengakses jasa dan image-nya. Dalam hal ini revenue didapatkan dari biaya keanggotaan atau subscription untuk suatu service, misalnya layanan berita, informasi, ataupun premium email. Contohnya yang sering adalah National Geographic email yang platinum punya Yahoo, biasanya itu yang seperti ini. Nah, contohnya ini, yang sering banget kita pakai, salah satunya adalah Zoom. Kalau kita pakai Zoom yang normal mungkin itu, akan tidak berbayar atau gratis. Tapi kalau untuk, misalnya dia butuh yang lama sekitar
3 atau 4 jam atau bahkan 5 jam seperti itu dengan partisipan yang lebih dari 100 atau 200 partisipan biasanya Zoom akan menawarkan, bisa menggunakan program mereka yang premium dengan berbayar di suatu, nominal tertentu untuk menikmatinya. Atau juga seperti di Spotify yang teman-teman pasti banyak nih yang pakai gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengakses akun-akun premium, kita harus istilahnya berlangganan atau membeli, produk premium mereka. Nah, yang ketiga ada transaction fee revenue model. Nah, perusahaan menerima suatu pembayaran untuk melakukan suatu transaksi. Bisnis model jenis ini banyak yang menerapkan pada ber pada bisnis model ini, pelaku bisnis akan mendapatkan fee dari setiap transaksi yang dilakukan. Contohnya, eee, bisnis model jenis ini adalah e-banking atau electronic brokerage, electronic stock exchange, electronic travel agent, online auction system, dan contoh situs di eBay dan e-trade. Nah, ini tuh biasanya kalau teman-teman transfer ajalah pakai m-banking gitu ke antar bank, biasanya kan ada admin gitu kan, ada biaya admin. Nah, itulah salah satu, revenue model dari bank. Jadi, mereka mendapatkan keuntungan salah satunya adalah dari sana. Nah, ini adalah yang di transaksi di eBay dan juga PayPal. Nah, ini biasanya kalau kita pakai, electronic money atau e-money, biasanya tuh akan ada fee-nya seperti ini kalau untuk pembayaran. Nah, salah satunya itu yang menerapkan adalah eBay dan juga PayPal. Nah, mereka berdua ini kan salah satu, apa ya, mungkin istilahnya tuh ATM elektronik gitu, yang pertama banget. Awal-awal yang paling, sering dipakai adalah PayPal ini, tapi sekarang, bank-bank itu juga sedang apa ya, istilahnya mendevelop program-program mereka. Nah, salah satunya juga akan menyaingi PayPal seperti ini dan istilahnya, eee, jadinya cashless nantinya. Nah, lalu yang selanjutnya ada sales revenue model. Ini adalah menjual barang-barang, informasi atau jasa secara langsung ke pelanggannya. Bisnis model jenis ini mengandalkan proses jual beli menggunakan teknologi web. Oleh karenanya bisnis model ini yang paling banyak diterapkan. Jadi sebenarnya kalau di sales revenue model ini kan transaksi jual beli atau yang eh, biasanya sih kita sering banget temukan di e-commerce itu dengan model, mmm, marketplace. Jadi kayak, penjualan penjualan yang secara konvensional aja gitu bayangannya dan tapi ini tuh diterapkannya itu menggunakan, eee, dukungan teknologi jadinya nantinya e-commerce. Nah, salah satu contohnya seperti ini kan, seperti e-commerce-nya yang sering banget kita pakai mungkin seperti Tokopedia, Lazada, ataupun Shopee, atau marketplace yang lain. Itu juga, bentuk revenue modelnya adalah sales revenue model. Jadi mereka benar-benar istilahnya dapat pemasukan itu dari penjualannya mereka. Nah, yang terakhir ada affiliate revenue model. Affiliate revenue model ini adalah perusahaan menerima suatu pembayaran penyerahan untuk mengarahkan bisnis untuk bergabung atau menerima beberapa persen dari pendapatan sebagai hasil penjualan yang ditunjuk. Jadi, oke kita langsung ke contohnya aja mungkin, teman-teman akan bingung. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita tuh, berafiliasi dengan Amazon. Kalau ada orang yang misalnya, saya punya website, saya itu berafiliasi dengan, sebuah situs mungkin Amazon atau mungkin marketplace yang lain gitu ya, mungkin kayak Shopee gitu. Dengan saya merekomendasikan siapapun yang masuk ke website saya, itu akan membeli atau, memiliki link langsung ke Shopee, otomatis saya akan mendapatkan fee dari Shopee karena saya sudah memberikan, apa ya, menggiring orang untuk mengakses di Shopee-nya, kayak gitu. Jadi, mereka tuh lebih seperti kerjasama dan kadang orang-orang yang ditunjuk oleh brand-brand besar untuk berafiliasi ini juga, mungkin yang sering kita dengar seperti kayak influencer gitu ya, contohnya tuh seperti itu. Jadi mereka yang, bisa menggerakkan orang-orang di mana punya power yang penting. Jadi siapa saja yang mengakses website saya, otomatis kalau pengen beli sesuatu,
itu menggunakan marketplace di mana yang berafiliasi dengan saya dan nanti, siapa yang, eee, me apa ya, istilahnya mengakses di marketplace ini melalui saya, otomatis saya akan mendapatkan fee dari marketplace tersebut. Nah, ini biasanya udah diatur sih plugin-nya sama mereka, kayak gitu. Lalu untuk ini ada produk kategori, biasanya standar fee yang sudah ditetapkan, itu tuh macam-macam, tergantung jenis barang yang akan dibeli oleh si customer tadi, gitu. Jadi fee-nya, biasanya sih udah ada standarnya seperti ini. Oke, sepertinya materinya sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Jadi saya ingin mewajibkan semua mahasiswa itu meninggalkan komen di, video, pembelajaran di YouTube saya mulai dari materi pertama sampai di materi ketujuh ini. Saya harap semua mahasiswa belajar atau mengakses videonya. Karena kalau misalnya hanya mengakses PPT-nya saja, teman-teman nggak akan tahu penjelasannya karena tidak semuanya mungkin saya tulis di sana. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.